Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Promosora 103,9 FM The Family Radio Station, radio lawan COVID-19. Selamat pagi untuk Anda Sobat Promosora di kesempatan hari ini. Senang ya Rik bisa kembali menyapa Anda di ajang Semangat Pagi. Nah, untuk hari ini Radio Promosora bersama dengan Dinas Kesehatan Lamongan ini langsung ketemu dengan Bapak Dr. Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan juga juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Lamongan dan berserta dengan Bapak Kepala Bidang Kesmas Kesehatan Masyarakat Bapak Dr. Abdullah Wasian. Untuk hari ini memang untuk tema yang akan kita bicarakan ya selama 1 jam ke depan tentang upaya pencegahan COVID-19 dengan tes AFIAS secara masif khususnya di Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Bapak Dr. Taufik Hidayat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat Prameswara, jangan lupa tetap sehat, bugar, produksi, ceria dan megilan. Ini untuk di awal Ramadan ya. Kemarin kita ketemunya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, ya. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan. Alhamdulillah ya. Semoga sehat ya Pak ya. Amin. Insya Allah sumutasiku berpuasalah agar kamu sehat. Ya, insya Allah tambah sehat. Nah, karena memang berhubungan dengan pandemi yang ada saat iya, ini betul. ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak untuk di bulan Ramadan supaya kita juga tetap bisa menjalankan ibadah, tidak hanya puasa karena tidak hanya puasa. Betul. Ramadan ini gimana? Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah bulan Ramadan ini dengan adanya COVID ini ada hikmahnya. Ya, biasanya kalau kita Ramadan itu kan berlomba-lomba belanja, kekerumunan dan lain sebagainya. Tapi dengan COVID ini salah satu nafsu kita tertahan. Tapi sebaliknya juga dengan puasa itu kita akan menahan diri sehingga keinginan untuk di warung berkurang. Ini insya Allah pun salah satu komponen dari physical distancing. Jadi ini pun insya Allah ada sangat korelasi dengan COVID. Nah, keinginan nafsu kita tertahan untuk belanja. Lah dengan puasa namanya kerumunan itu juga tertahan sehingga insya Allah dua-duanya bersinergi dan insya Allah lah memberi berkah untuk penurunan COVID di Lamongan. Iya. Jadi tentunya juga banyak sekali perubahan ya kalau kita ingat-ingat di tahun-tahun sebelumnya Ramadan tahun ini sangat berbeda ya Pak. Iya, alhamdulillah berbeda. Ini berarti sebuah Ramadan yang sangat mengesankan ya karena ada COVID-nya itu. Ya, semoga tahun depan insya Allah sudah tidak ada. Iya betul. Ya. Nah, puasa itu kan ketika puasa kita niat bagus ya, dasarnya adalah niat. Maka ketika niat itu muncul dari hati dan pikiran, maka itu mempengaruhi organ kita. Ya, ketika organ kita terpengaruh hal yang positif karena ikhlas tadi, ini komponen yang sangat penting untuk kinerja organ kita. Dan ini kalau ditarik, komponen sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi dengan puasa ini sangat manfaat pada situasi COVID ini. Jadi jaga jarak, menahan nafsu, lebih sabar, ini ke arah satu tentunya adalah daya tahan tubuh. Karena bagaimanapun orang ikhlas itu kan orang yang bahagia. Katanya jenengan kan begitu. Itu ya Pak ya. Iya. Itu juga kata jenengan loh Pak. Gitu. Muter aja ya. Muter aja. Karena memang sempat dengar, sempat tahu juga bahwa kalau kita bahagia, imun tubuh juga pastinya. Iya betul. Jadi gini ya, puasa ini kayaknya kita itu membakar hal-hal tumpuan sisa-sisa. Katakanlah kalau mesin mobil itu kerak-keraknya itu ya, yang nempel-nempel itu dibersihkan. Ketika puasa maka hal-hal yang berlebih itu akan dibersihkan karena di katabolisme. Jadi hal-hal yang berlebih tadi digunakan sehingga tubuh kita menjadi lebih bersih. Nah, jadi ini sangat berperan sekali untuk COVID. Jadi sahabat Prameswara jangan ragu.
iki akeh Covid, aku gak poso ae, kualik gitu. Kualik. Kebalik ya. Kebalik. Jadi iki akeh Covid, insya Allah lebih bahagia, lebih bagus fisiknya karena sumutasihu. Jadi berpuasalah, insya Allah akan daya tahan meningkat. Seperti itu. Nah, ini berhubungan juga ya Pak ya, kalau ngobrolin soal corona atau COVID-19 di Lamongan khususnya, ini pemerintah juga sangat menerapkan yang namanya physical distancing. Betul. Terus kita juga di rumah saja. Di rumah saja. Ya, ada lagunya juga ya. Benar. Iya. Jadi komponen penularan ini bisa tereduksi. Salah satunya adalah ketika orang mengeluarkan kuman dari mulut dan hidungnya ketika bersin, batuk, atau berbicara semangat sampai muncrat-muncrat dengan jarak yang lebih jauh, itu tentu tidak sampai memaparkan ke kita atau kepada orang lain. Sehingga ini sangat penting untuk pencegahan COVID. Lalu tentu kalau ditambahi dengan pakai masker, wah ini luar biasa. Apalagi puasa-puasa gini, pakai masker itu kan manfaatnya banyak juga ya. Karena kadang kalau puasa itu kan bau mulut itu ya, walaupun itu bukan suatu masalah, tetapi kan dengan pakai itu kan lebih tidak ke orang lain, tetapi juga tidak masalah. Dan satu lagi, masker ini memang bisa menurunkan probabilitas transmisi penularan. Makanya kalau saya sakit COVID itu, saya pakai masker, maka ketika saya batuk, orang di depan saya yang tidak pakai masker itu, kemungkinan tertularnya ini hanya sekitar 5%. 5%. Karena udah tertahan itu ya. Iya. Nah kalau sama-sama pakai masker, ini kemungkinan itu hanya 1,5%. Jadi masker ini komponen yang sangat penting untuk mencegah penularan pada penyakit yang dari penularannya adalah dari unsur droplet. Jadi apa yang keluar dari mulut dan hidung kita. Jadi seperti itu. Makanya dalam instruksi baik mulai pusat sampai ke kabupaten, provinsi, jaga jarak dan pakai masker ini sangat-sangat penting ya. Sampai titik ya, pada titik kulminasinya itu kan pada lockdown, pada PSBB, pada karantina. Intinya di situ. Yaitu mencegah penularan dengan menjaga jarak. Ini luar biasa. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa di Wuhan yang kasusnya luar biasa pertama itu, dalam lockdown 1 minggu saja 70% kasus baru tereduksi. Ini kan luar biasa sekali. Kemudian dalam 2 minggu mencapai 82%. Artinya komponen jaga jarak, jaga tidak berkerumun, hindari kerumunan, ini komponen yang sangat penting gitu ya. Iya, karena memang beberapa warung ya Pak ya, khususnya di Lamongan, akhirnya sudah banyak yang ditutup. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi ada kesadaran dari mereka, ya, ada kesadaran mereka. Penekanan dari pemerintah, khususnya di Kabupaten Lamongan, itu mereka tidak harus kamu tutup, enggak. Tetapi kalau kamu tidak bisa memenuhi syarat standar, ya kamu harus tutup. Gitu ya. Tetapi andaikan bisa memenuhi standar, jaga jarak, pakai masker, disediakan cuci tangan dengan benar, kemudian dilakukan desinfeksi, monggo. Ya, tetapi kita sungguh bersyukur pada situasi seperti ini ternyata mereka ada kesadaran tersendiri. Ada sebagian yang menutup dengan keinginan sendiri. Ini luar biasa. Tetapi juga masih ada dari beberapa seperti itu yang masih kerumun. Tapi alhamdulillah juga masuk Ramadan mulai berkurang juga. Mungkin konsentrasi saat ini kita mungkin pada kerumunan adalah pada pasar-pasar seperti itu ya, pada orang-orang yang beli takjil. Ini juga di Lamongan juga masuk red zone ya Pak ya. Iya betul, red zone. Ini hampir semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur kan red zone ya, red zone. Artinya antar kabupaten ini sudah sama-sama merahnya. Jadi kesadaran masing-masing untuk menjalankan protap pencegahan ini saya kira harus ditumbuhkan ya. Dan alhamdulillah sekarang
sudah mulai kok kelihatan. Kalau awal-awal kan banyak sekali yang tidak pakai masker. Benar. Sekarang alhamdulillah sudah mulai sedikit ya, hanya ada tapi tidak sebanyak kemarin-kemarin. Mudah-mudahan ini terus tumbuh sehingga Yang nggak puncak. pakai masker dia malu mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin malu juga karena sudah dikasih masker kok tidak dipakai, mungkin malu ya. Karena teman-teman kan banyak yang bagi-bagi masker juga ya, Iya, benar. dari segala lapisan masyarakat itu ya, Benar. tinggi. Saya juga kemarin sempat bagi-bagi masker dari Bu Judeni. Oh gitu. Cukup bermanfaat Ibu maskernya. Alhamdulillah. Nah, ini menjadi suatu hal yang memang harus dilakukan ya setiap masyarakat khususnya di Lamongan, Iya, minimal dengan menggunakan masker, Betul, cuci tangan, melakukan hal-hal kecil justru yang akan meminimalisir yang namanya virus corona ini Betul, sendiri ya Pak ya. iya. Kasusnya di Lamongan terus meningkat ini Iya, gimana Pak? betul. Pasiennya. Data terakhir kita kan 38 ya, Benar. yang positif ya, jelas positif. Dari 38 itu meninggal 5, kemudian ada kenaikan juga meninggal, jadi 7. Jadi intinya begini, memang kalau kita ngomong bahwa saya ini muda tidak akan mati kena corona, itu betul ya. Tetapi ketika yang muda yang membawa virus tadi dia tidak taat protokol pencegahan, maka yang sangat nanti dirugikan adalah saudara-saudara kita yang punya penyakit kronis. Karena hampir semua ini yang meninggal, arahnya COVID ini kan begini. Gimana sih nyegah jangan meninggal? Kalau kita bicara COVID ngomong bagaimana caranya yang positif corona ini tidak ada. Ini malah kadang menjerumuskan. Sebab gini Kak, guyonannya begini. Ini di sini kok tidak ada corona? Ya tidak ada, wong gak ada tes corona. Kan begitu ya. Tetapi sebenarnya orang corona banyak, tapi nggak dicari, nggak dites ya nggak ada corona. Seperti loh saya enggak kolesterol, wong saya enggak pernah cek kolesterol, kan begitu. Jadi kuncinya dalam penanggulangan corona COVID ini adalah mencari penderita dengan berkualitas sebanyak mungkin. Dengan sebanyak mungkin kemudian kita lanjutkan dengan protap tracing dan isolasi. Dengan tracing dan isolasi ini ujungnya yang kita harapkan adalah diharapkan tidak muncul penularan kepada siapa? Ke orang yang punya penyakit kronis. Karena kematian akan muncul dari beliau-beliau yang punya penyakit kronis. Yang berpotensi. Iya, bukan yang muda-muda ya, enggak, tetapi ini loh kita harus melindungi yang penyakit kronis ini ya. Nah, sekarang perkembangan di Kabupaten Lamongan kan ada beberapa klaster ya. Yang pertama klaster dari pelatihan petugas haji ya, pelatihan petugas haji. Kemudian ada kalau di kita itu adalah klaster para pekerja PP pulang pergi. Kemudian ada klaster di wilayah Pantura itu nelayan. Ya. Nah sekarang kalau klaster haji ini kami bisa katakanlah lebih isolated ya, lebih isolated, lebih mengendalikan. Artinya kalau berkembang ini masih terkendali. Ya. Karena ada datanya ya Pak. Betul. Karena apa? Karena fakta yang ada mereka sampai ini semua sehat-sehat. Tetapi pada klaster dan nelayan, klaster nelayan dan klaster pulang pergi bekerja, ini ada dua komponen yang sangat riskan, yaitu mereka mobilitasnya tinggi. Mobilitas dan kerumunan ini sangat tinggi. Ini yang menyebabkan pengendaliannya jadi lebih sulit dan jumlahnya sangat besar. Jadi kan physical distancing-nya ini menjadi lebih sulit. Nah untuk itu kematian dan penambahan kasus, ya, khususnya kasus yang sangat berisiko dan sampai pada kematian, ini sekarang ada pada kasus klaster nelayan dan klaster pekerja pulang pergi. Dan mereka ketika itu adalah sampai kematian karena ada komorbid, ada penyakit penyerta. Jadi ini yang sekarang makanya dalam program yang dilakukan sekarang konsentrasi adalah pencarian penderita, physical distancing artinya protap pencegahan ini diperkuat.
itu pada 2 klaster ini ya, makanya ada instruksi bupati dan lain Dan sebagainya. ini cukup sulit ya Pak, kalau misalkan mencari mereka betul dari klaster itu tadi gitu kan. Kita bayangkan saja pekerja pulang pergi kita Lamongan ini yang harian. Sehari itu kalau didata itu ada 19.000 lebih orang yang tiap hari pulang pergi. Yang kedua yang kira-kira 2 minggu, 3 kali seminggu, 2 kali seminggu sekitar 14.000. Nah yang sekitar mingguan, bulanan itu ada sekitar 4.000. Nah pekerja yang saudara kita yang pulang pergi ini, ya kita ngambil manfaat dari PSBB tetangga kita. Nah kita harapkan dengan PSBB di tetangga kita gini otomatis para pekerja kita ini ada terhambat, sehingga mengurangi jumlah orang yang pulang pergi kerja. Ini sangat-sangat positif sekali. Kemudian juga kita tingkatkan untuk pencariannya. Dengan apa? Dengan rapid, dengan immunoassay. Kita punya alat baru Avias 6 itu dengan immunoassay dan sangat akurat. Kalau rapid ini 30-50% keakuratannya. Tetapi kalau ini 98%. Jadi hampir bisa dikatakan kalau kamu iya akan diperiksa, iya. Kalau kamu tidak, pasti tidak. Kalau rapid masih kita ragu. Bisa iya kemudian ditindaklanjuti yang lebih bagus alatnya, maka jadi tidak. Bisa iya, tidak, tetapi di swab, PCR dan lain sebagainya, jadi iya. Nah, jadi akhirnya kita melalui Bapak Bupati menekankan cari penderita positif tapi berkualitas. Sehingga ini efektif, efisien dan tidak buang-buang tenaga dan uang. Walaupun mahal tetapi hasilnya akan bisa gitu. Jadi dengan mencari ini nanti kita lanjutkan dengan tracing dan isolasi. Ya, sehingga pencegahan penularan ke orang yang berisiko akan lebih dikurangi. Sehingga kematian berisiko. Jadi seperti itu. Jadi keinginannya memang ya posisi cek ke sing meninggal gitu aja. Karena makanya, memang semua tidak hanya yang positif COVID saja, akhirnya menggunakan SOP, betul, menggunakan APD dan sebagainya ini Pak ya. Mereka yang tidak positif pun dari pihak rumah sakit juga seperti itu gitu untuk memperlakukan mereka yang meninggal. Oh meninggal begini. Jadi kalau orang itu dari zona merah, ya, dia masuk ikut orang dengan risiko. Kemudian ada tanda-tanda dalam sakitnya itu mengarah ke COVID. Tapi ingat, setiap tanda-tanda seperti COVID belum tentu COVID kan begitu. Sebagai protap pencegahan mereka kita perlakukan seperti COVID. Ya, sampai kapan? Sampai muncul konfirmasi, yaitu di lab ternyata betul kamu iya. Maka selanjutnya perawatan dan lain sebagainya ini adalah status COVID. Nah, bagi mereka yang tidak, di awal tadi statusnya sudah kita COVID kan. Kita tracing, kita suruh isolasi, kita suruh pakai APD. Tujuannya apa? Karena kita belum tahu kan ini positif atau negatif. Kalau andaikan itu ternyata negatif ya kita bersyukur. Bersyukur semua. Tapi andaikan positif, ya kita juga bersyukur karena sudah terlindungi semua, baik masyarakat, penderita maupun petugas kesehatannya. Jadi seperti itu. Jadi ketika melakukan protap pencegahan tidak nunggu hasil keluar. Nah, ini memang yang membuat ramai di bawah kan itu. Iki dirawat dianggap pasti itu COVID. Iya. Jadi terus ramai di bawah. Kok kita tidak diberitahu, diberi macam-macam. Jadi tanda bahwa itu positif COVID pasti kami kirim surat ke tim tingkat kecamatan. Jadi ini memberitahu Pak Camat berkenan ke desa untuk menyampaikan inilah ada yang positif. Tolong protap pencegahan terhadap apa? Terhadap keluarga itu maupun masyarakat. Artinya isolasi. Jadi yang dalam tidak boleh keluar, yang keluar tidak boleh masuk. Tapi tetap tim ini harus membuat beliau yang diisolasi bahagia. Nah, lalu juga menyadarkan masyarakat di kiri kanan bahwa jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu sembrono. Kalau terlalu takut itu gimana? Kebanyakan gini, wong itu tetangga 100 meter, dia tidak pernah keluar rumah, itu sudah rame ribetnya, mau macam-macam.
Wih, ini kok nggak begini, begitu. Tetapi jangan sembrono. Walah, aku ini kebal kok. Terus masuk keluar rumahnya beliau. Lah ini sembrono. Jadi yang penting lakukan protap seperti secara umum. Ada tidak di situ kasus positif, tetap jaga jarak dan masker harus dilakukan. Seperti itu. Karena ada yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Kalau ada orang tanpa gejala, dia itu di dalam ada virusnya, tapi dia sehat. Nah, kemudian kebres di depan kita. Nah, kita tidak memakai protap pencegahan, beliau pun tidak pakai protap, ya kita bisa terkena. Nah, kalau kita terkena, kita bawa ke rumah, ada nenek, ada kakek, ada mbah-mbah kita yang sakit-sakitan, itu beliau yang sangat berbahaya, resiko, bukan yang kita muda-muda itu. Jadi kenapa tujuannya kita harus pakai masker? Iya, betul. Ayolah. Kata tambah masker ini tambah cantik-cantik, tambah ganteng-ganteng kok. Kelihatan soalnya. Iya, kadang malah nggak tahu iki sopo gitu, di sopo ya karo. Nggak tahu di siapa gitu kan. Kayak kenalan nyar bulian. Ini masih lanjut lagi, Sobat Iya, Promosora, nanti kita siap. sambung lagi Pak Taufik ya. Iya. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Promosora FM Lamongan. Dan tentunya masih di ajang Semangat Pagi. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Promosora 103,9 FM The Family Radio Station masih di ajang Semangat Pagi tentunya untuk Anda Sobat Promosora. Terima kasih yang masih setia dan yang pastinya juga kalau dari awal Anda sudah menyimak ya, Bapak Dr. Taufik tadi sudah menjelaskan tentang apa sih itu COVID, penularannya bagaimana dan lain sebagainya. Sekarang kita ngobrolnya barengan dengan Bapak Dr. Abdullah Wasian. Nah, Bapak Dr. Abdullah Wasian ini adalah selaku bidang kesehatan masyarakat. Nah, berarti ini ngomongnya lebih dekat dengan masyarakat ya Pak ya, tentang kesehatan itu sendiri. Dan sebenarnya kalau sosialisasi di masyarakat khususnya di Lamongan nih Pak, ini seperti apa sih yang lebih gencarnya gitu? Iya. Terima kasih, semangat pagi sahabat Prameswara ya. Mungkin yang sudah tadi banyak disampaikan atau diulas oleh Bapak Taufik ya, mungkin sedikit saya memberi tambahan hal-hal yang belum disampaikan. Ini juga saya ngambilnya dari COVID Center Lamongan, jadi ada CCL-nya, jadi ada setiap hari itu ada banyak pertanyaan yang masuk di CCL Lamongan ya. Nah, salah satu yang menjadi yang sering ditanyakan itu ya, masalah OTG ya. Iya. OTG itu apa sih Pak? Kok moro-moro kok OTG? Ya, malah ada yang bilang gini, gak ngerti apa pokoknya itu diarani OTG. Nah, mungkin ini di sini saya kasih penjelasan gambaran supaya lebih gamblang. Jadi OTG itu orang tanpa gejala ya. Memang di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, dia memang tanpa gejala dengan COVID, atau memang dia tanpa gejala memang tidak COVID. Tapi intinya
OTG itu adalah orang yang pernah kontak dengan konfirm positif. Oh, pernah kontak ya Pak ya? Iya, pernah kontak. Nah, gitu. itu pernah kontak itu yang harus digarisbawahi. Nun sewu, misalnya di ruang A ada orang COVID. Nah, terus B masuk dengan jarak tertentu ya. Istilahnya dalam satu ruangan berapa jam, 4 jam ada satu. Nah, dia ini langsung kita sebut OTG. Nah, harus dipastikan dengan pemeriksaan Avias ya, dengan rapid test. Nah, kalau dia reaktif harus dilanjutkan dengan swab. Jadi Lamongan ada sekitar 442 OTG. Itu kita nggak angger ngawur dari OTG, tapi ada satu riwayat bahwa dia itu pernah kontak dengan pasien yang konfirm. Jadi orang kontak pun tidak pasti semua positif. Nah, dan makanya di sini kita sebut OTG untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Kadang-kadang mungkin masyarakat itu mikirnya bahwa nih disebut OTG itu dilungkas jadi positif. Perlu diluruskan ini iya, kan. makanya kan kemarin itu sempat ada pertanyaan ke CCL, Pak minta datanya loh, terus datanya kayak apa? Yang ini yang penting tindakan kita ini sudah di screening, hasilnya negatif ya sudah, mereka tetap harus isolasi mandiri. Ya. Terus mereka, ini mungkin saya tambahin lagi ya. Terus ada juga pertanyaan gini, ini sudah positif kok isolasi mandiri Pak? Nah, sama kita nyebutnya itu isolasi mandiri. Baik itu yang terkonfirm, baik ODP, baik itu PDP maupun ETG, cuman gradasinya yang berbeda. Nah, taruhlah misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadinkes tadi, yang konfirm positif isolasi mandiri. Lah itu memang harus isolasi betulan. Kalau dia mandiri kan berarti di rumah, harus di rumah sendirian. Tidak boleh ada suami atau istri yang negatif. Kalau kumpul kan ya akhirnya jadi positif juga. Nah, itu kalau dia sudah konfirm positif ke isolasi di rumah ya harus sendiri. Jadi dia tidak boleh keluar rumah, yang di luar rumah tidak boleh masuk ke rumah. Tapi kita seperti saya sampaikan ya jangan terlalu takut atau jangan terlalu gegabah juga. Nah, kita sebagai tetangga ya, ya dibel, Mbak iki misalnya yang putri ya, Mbak iki ana panganan tak gele lawang sampeyan jupuk. Nah, seperti itu. Jadi kita ngirimnya juga pakai pembungkus yang sekali pakai aja, pakai kertas minyak atau apa. Nah, itu kan nanti kan langsung dibakar. Jadi kita tidak mikir harus ngambil bahannya itu untuk membersihkan, kena khawatir mana. Nah, seperti itu. Nah, bandingkan juga untuk isolasi yang PDP lebih longgar. Dia bisa satu rumah dengan orang atau keluarga yang negatif, tapi harus kamar sendiri. Nah, beda kan? Nah, sama-sama istilahnya isolasi mandiri, jadi itu tidak sama. Terus gambaran lagi peran masyarakat untuk yang konfirm positif itu harus ada posko di depannya. Jadi betul-betul menjamin bahwa yang di dalam yang terkena COVID ini tidak keluar sama sekali. Kalau yang PDP itu cukup ada yang menanggung jawab. Pokoknya diingatkan kamu tidak boleh keluar loh ya. Nah, itu tadi tapi tidak ada sing jaga di depan dan sebagainya. Itu cuman istilahnya sama tapi penerapannya karena ini statusnya berbeda juga berbeda. Jadi tidak usah khawatir. Ini berarti mereka yang ditempatkan di rumah sakit atau yang dirawat di rumah sakit, ini mereka yang sudah positif? Iya, jadi begini, di rumah sakit sebenarnya ya penggolongan PDP, ODP ya, ini tergantung gejalanya kapan dia dirawat, menentukan jenis bagaimana dia rawat. Walaupun positif, kondisinya bagus, isolasi mandiri sebenarnya protokolnya seperti itu. Tapi harus seperti yang saya sampaikan tadi, khusus ya. Walaupun PDP dia harus masuk. Kalau ada keluhan berat harus di rumah sakit. Istilahnya kan perlu penanganan lebih lanjut. Walaupun dia belum positif,
Belum positif. Ya. Walaupun masih PDP, keluarnya berat, harus di rumah sakit. Nah, kita untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, pemerintah Kabupaten Lamongan juga memfasilitasi ya dengan adanya rusunawa yang memang dikhususkan untuk yang positif, yang sehat. Seperti yang saya sampaikan dulu, kalau diisolasi di rumahnya sendiri kan pikirannya tambah jelangut, tambah ndak karu-karuan. Nah, kadang-kadang tidak ada kawan ngobrol, tidak ada curhat ya, itu kan juga akan menurunkan imunnya dia. Nah, pemerintah ada memanfaatkan rusunawa ini untuk yang pasien COVID positif yang sehat. Di situ tetap kita ada protap ya, jaga jarak dan sebagainya, tapi kan tidak bisa say hello ya dengan jarak 2 meter, bisa omong-omongan, bisa cerita, bisa saling mengungkapkan perasaan sesama penderita COVID. Dan itu pun kita pisah, yang baru masuk di level atas, yang sudah nunggu negatif swab pertama di tengah. Kalau untuk yang tinggal nunggu swab kedua untuk negatifnya di bawah. Nah, itu kita gradasikan kalau seperti itu. Kalau sekarang sudah ada berapa orang, Pak? Kalau boleh tahu. Sekarang 9. Iya, dan ini tadi juga saya sempat dapat SMS ada yang mau ke sana. Istilahnya yang selama ini di rumah sakit merasa, oh iya ya ternyata di rumah sakit itu yang COVID yang bermasalah, yang perlu perawatan. Kalau saya kan tidak perlu, saya bisa enjoy. Saya tak gabung dengan teman-teman yang dengan kesadaran. Iya, ya. Dan itu di sana lebih enjoy, lebih ya suasana kayak kayak hotel gitu loh, hotel bareng gitu. Itu kan lebih nyaman gitu. Dan tenaga medis ada, para medis ada, sudah ada 24 jam di sana. Insya Allah itu cepat. Saya kaget loh Pak Taufik Dawarin itu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang sepertinya perlu diluruskan juga ya ke masyarakat bahwa mereka yang di Rusunawa itu mereka sudah sehat. Sudah sehat. Nunggu hasil aja. Nunggu hasil aja pulang. Karena memang seperti kita sepakati tadi bahwa kalau selama belum ada hasil, walaupun itu kondisi sehat, tetap harus di rumah, tidak boleh keluar. Dan itu kan siksaan tersendiri. Lebih baik di sini, banyak temannya, bisa ngobrol, bisa apa itu. Nah, itu akan mempercepat imun mereka untuk sembuh. Tapi Pak, mereka yang sudah sembuh dinyatakan sembuh total, ini berpeluang nggak sih Pak, katakan untuk kena COVID menular lagi, ya. gitu? Jadi gini ya, COVID ini satu penyakit yang baru. Coronavirus itu sudah ada lama, tapi jenis COVID ini jenis yang baru. Dia sejenis dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, tapi ini yang COV-2, jadi jenis yang kedua, berbeda dengan SARS sebelumnya. Lebih berat gitu. Iya, dan ini sifatnya virus-virus RNA. Virus apa artinya? Virus RNA itu suatu virus yang belum stabil dan bisa berubah, baik itu susunan gennya. Makanya pada awalnya itu kan kita bilang awal-awal dulu belum tahu ya bahwa itu virus itu kan sesuai dengan iklimnya. Kalau dulu Wuhan subtropis, pasti yang kena subtropis. Makanya Indonesia sempat waktu itu agak jumawa, nggak akan bisa masuk ke sini. Ternyata bisa masuk. Dan memang karakter virus sebelumnya itu seperti itu. Virus di Indonesia yang banyak apa? Ya demam berdarah. Nggak ada Arab demam berdarah. Karena memang modelnya dia untuk tropis. Tapi virus Wuhan ini ilmuwan ini ya masih nggak tahu dia ini polanya itu bagaimana, itu masih berubah. Padahal secara ilmu kedokteran ya, nggak tahu ini zaman dulu ya, zaman kuliah, orang yang sudah kena virus dia akan kebal dengan virus yang sama. Demam berdarah, orang bisa kena demam berdarah itu apa? Karena sudah ada 4 strain di Indonesia. Kena tipe 1 kebal, tapi kena tipe 2 dia kena. Nah, virus Wuhan ini masih bingung. Jadi
ada juga laporan bahwa orang yang sudah sembuh terinfeksi lagi, tapi tetap walaupun ada reinfeksi, dia itu sudah kebal karena sudah ada pembentukan antibodi. Pada saat awal kena itu baru sekitar 7 hari munculnya, karena ini sudah ada. Begitu reinfeksi lagi, ya langsung ini pasukan antibodinya itu langsung siap hari pertama itu. Dan itu jadi dari insya dalam Allah dirinya, ya, Pak? dan itu sudah siap di dalam dirinya, insya Allah tidak akan berakibat fatal. Ini kayaknya perlu juga mendapat informasi juga kan ke sobat Prameswara di luar sana. Kita nanti balik lagi, Pak. Jadi keep aja nanti informasinya tetap untuk sobat Prameswara. Untuk sahabat Prameswara. Dan untuk Anda sobat Prameswara tetap stay tune terus. Kita masih balik lagi dari Dinas Kesehatan Lamongan. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. 103,9 FM Radio Station Prameswara. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Untuk Anda yang memang tidak hanya mendengarkan dengan radio saja, karena memang saat ini Anda bisa menyimak Semangat Pagi bersama dengan Dinas Kesehatan ini via aplikasi Code secara live, ya. Jadi untuk Anda yang sudah ada di aplikasi Code ini, yang sudah gabungan, ya, Anda bisa Code X, ya. Nah, Anda bisa bertanya dengan Bapak Taufik ataupun Bapak Wasian, ya, mengenai tentang COVID atau pencegahan COVID-19 dengan tes Avias secara masif yang ada di Kabupaten Lamongan. Anda bisa melambaikan tangan. Nah, nanti pihak dari Radio Prameswara langsung menyalakan voice Anda. Anda bisa bertanya di situ. Ada beberapa yang sudah gabungan. Nah, ini Anda bisa tanya langsung, sebenarnya tes Avias itu apa sih? Tes Avias secara masif yang saat ini ada di Lamongan. Jadi Anda yang ingin tahu lebih detail lagi, langsung menanyakan ke Bapak Dr. Taufik Hidayat ataupun ke Bapak Dr. Abdullah Wasian. Bapak Taufik, ini sebenarnya memang tes Avias yang ada di Lamongan, tadi jenengan juga tadi sempat bilang nih, tes Avias ini lebih akurat. Iya, betul, dengan betul. rapid test. Betul. Ini apa sih sebenarnya, Pak? Saya juga kepo loh. Jadi Avias ini sebuah alat, sistemnya adalah deteksi melalui suatu sistem imunoisi, jadi melalui imunoglobulin, melalui sebuah kekebalan pada orang-orang yang dites. Jadi akurasinya ini luar biasa, hampir 100%, jadi 98%. Ya. Karena itu ketika orang ini kita tes, karena ini kan katakanlah kita masih punya 3.000 ya, 3.000. Untuk rapid kemarin ya hampir 3.000. Sudah mau habis untuk rapidnya. Untuk Avias ini kita punya untuk pemeriksaan sekitar 3.000. Nah, karena masih 3.000, nanti kita pesan lagi 3.000 lagi. Ini maka terpilih siapa yang dites. Nah, tujuannya kita mencari OTG, orang tanpa gejala.
secara berkualitas. Kalau kemarin mau 10 orang dites rapid, itu mungkin 1 gitu ya yang positif. Tetapi mungkin kalau dengan Avias 10 orang dites, kalau di situ ada 9 yang positif, 9 itu pasti muncul. Nah, kalau rapid mungkin hanya 1, padahal yang sakit, yang OTG 9, mungkin seperti itu. Nah, ketika diambil siapa, maka 1 adalah kontak erat. Jadi ketika orang yang terdeteksi sudah positif, bukan dari rapid, dari Avias atau dari swab, maka kontak erat siapa yang kemarin kontak erat dengan beliau yang positif ini harus di Avias. Karena yang kontak erat ini kemungkinan tertular. Nah kalau tertular kemudian tidak tahu, ini yang sangat berisiko. Nah setelah dicek maka muncul lagi tentu kalau ketemu. Nah, ketemu dia positif, maka kontak erat yang positif tadi kita cari lagi. Kamu kemarin di mana saja dan kemana saja gitu. Terus mari ngono kita cari, ketemu, kita cek lagi lane kedua. Jadi front pertama lane tadi dilanjutkan yang kedua dan seterusnya seperti itu. Sampai nanti semuanya negatif. Nah, berarti sudah tidak ada penularan. Nah, yang positif ini akan segera diisolasi. Nah, caranya hanya mengambil darah kayak kita tes apa ya? Tes kolesterol, tes asam urat, tes apa ya? Gula darah. Bisa dicetik gitu, bisa diambil darah dari vena. Jadi situ nanti akan dimasukkan ke alat tersebut, maka akan terbaca dalam 20 detik. Mohon maaf, 20 menit akan muncul hasil ya, 10 sampai 20 menit. Dan alat ini sekali periksa bisa 6, ya bisa 6. Nah saat ini kami kemarin kemampuan kami memang karena masih adaptasi ini masih 40 sampai 70. Kemudian kita sudah lebih adaptasi, maka kita tingkatkan 120 sampai 140 per hari pemeriksaan. Kemudian kita tambah jam. Kalau kemarin kita pakai 2 shift, kita mau 24 jam. Jadi insya Allah nanti lebih banyak dan lebih cepat diketahui siapa-siapa yang positif. Dan kalau ya positif, ya kita minta kesadarannya untuk isolasi ya, untuk isolasi seperti itu Avias. Karena memang Avias ini juga lebih cepat, lebih efisien. Betul, ya, betul, Pak, ya? Iya. Jadi kelebihannya adalah cepat, itu satu. Yang kedua, kita bisa mengetahui kekebalan seseorang. Jadi umpamanya ada seseorang yang kena corona, kena COVID, tapi dia daya tahannya bagus, maka sembuh sendiri. Dan ketika sembuh dia punya kekebalan, itu terdeteksi di situ. Oh, kamu pasti pernah ini. Ini kelihatan kamu kekebalanmu tinggi, kekebalan COVID-mu tinggi. Artinya kalau dia nanti terkena COVID masuk ke tubuhnya, kekebalan itu akan cepat membunuh. Kalau kita terinfeksi corona, belum pernah terinfeksi, maka sistem kekebalan tubuh kita itu membaca dulu. Iki bedil sing dia sing tak gunakno, bedil sing gede ta sing cilik, membaca tubuh ini. Sampai berkembang 7 hari naik, akhirnya ketemulah. Ini loh tembaknya. Sehingga tembak itu sudah siap, kekebalan sudah siap di tubuh kita. Sehingga suatu ketika corona masuk, sudah tahu tembaknya apa. Nah, sehingga tidak sampai menimbulkan infeksi. Jadi kelebihan orang yang sudah terinfeksi corona, kesiapan kekebalan tubuhnya itu lebih cepat. Sehingga risiko untuk berat akan semakin berkurang, bahkan tidak ada. Bahkan keuntungan yang lebih besar, kekebalan ini bisa diambil. Jadi darahnya diambil plasmanya, komponen darah itu kan ada red PRC ya, darah merahnya itu, ada platelet ya, yang untuk demam berdarah, ada plasma darah. Ya, antibodi berada di plasma. Plasmanya diambil, ditransfusikan ke orang yang membutuhkan sakit COVID. Tentu protokol transfusi ditetapkan di situ harus sama golongan darahnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dideteksi antibodinya. Jadi keuntungannya adalah cepat, kita juga tahu antibodinya. Kalau swab PCR ini melihat antigennya. Nah, tanpa kita bisa melihat kekebalan orang ini, seperti itu. Dan juga swab ini juga proses yang ada saat ini memang cukup lama. Ya cukup lama. Sehingga teman-teman ini yang sudah mau sembuh ini nunggunya aku kapan sing kedua negatif ini cukup lama. Ya. Seperti itu ya. Oke, jadi
memiliki kelebihan tersendiri ya Betul, Pak. Ya? kita bersyukur ya, kita Tahu bersyukur. kekebalannya, bahkan Iya. bisa mentransfusikan kekebalan Iya. ke orang yang Iya. sakit. Jadi karena tahu, orang ini punya kekebalan. Seperti kalau kemarin di media Pak Kemenhub, Pak Budi Karya sembuh, dia kan menyampaikan, saya siap ini, siapa yang butuh darah saya, karena dia sudah sembuh dan ada antibodi dalam tubuhnya, seperti itu ya. Banyak hal yang mungkin dari sini kita tahu akhirnya seperti ini, hal seperti ini kan kita tidak pernah tahu antibodi seseorang kan. Betul, ya? Dari tes ini pun iya bisa betul. mengetahui. Dan ini memang kita bersyukur ya bahwa tidak banyak yang daerah kabupaten kota itu punya seperti ini. Ini tidak lain adalah komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan hal terbaik untuk masyarakatnya. Ya ini ya memang kita bersyukur punya ilmu baru juga, gitu loh. Ya memang punya ilmu baru juga. Dan untuk pengoperasian alat ini ada di Dinas Kesehatan dan 24 jam kecuali hari Minggu cuma satu shift, dan kita di backup dari seluruh tenaga laboratorium yang ada di puskesmas. Nah, alhamdulillah teman-teman cukup kompak gitu ya. Lembur-lembur alhamdulillah. Dan kalau kelembur kita bersyukur gak pernah mereka itu tanya ke saya, "Dok, aku oleh opo, oleh piro?" Nggak pernah. Ini kita bersyukur, bahkan cenderung ya Allah ini alhamdulillah ternyata semua ingin memberi pelayanan yang terbaik ya, semangat gitu teman-teman. Ini yang kita syukuri ya, kekompakan, kebersamaan ini yang Karena muncul. mereka dari pihak garda depan ya. Iya, Pak, ya. betul, Ini betul. mereka sangat antusias ingin memberikan pelayanan. Betul yang ya. terbaik ke masyarakat. Apalagi ini sesuatu yang baru ya, cukup senang teman-teman juga, ada ilmu baru juga di sini ya. Ini seperti itu ya. Pak Wasian mungkin ingin menambahkan? Ya, silakan Pak Wasian ya. Mungkin yang saya sampaikan ya untuk sahabat Prameswara dalam masa-masa bulan puasa ini ya, mungkin sedikit aja yang jadi saya sampaikan ya, pola-pola makan, pola-pola bagaimana aktivitas ya. Untuk aktivitas ya kita setiap hari seperti biasanya. Nah, diupayakan 20 sampai 30 menit sebelum buka itu ada satu olahraga sedikit ya. 20 menit ya, itu untuk membakar istilahnya zat-zat keton ya, zat-zat keton. Kenapa ini harus dibakar lagi? Karena proses kita pada saat puasa ya, kita itu habis makan, habis sahur itu menggunakan energi itu dengan glukosa darah, istilahnya energi yang ada di darah. Karena makan, setelah dimakan itu dipecah menjadi glukosa. Nah, itu pada saat 4 jam pertama. Nah, pada sampai 12 jam itu pakai cadangan ya, istilahnya yang kita pakai itu disakarida, jadi gula dalam bentuk kompleks yang dipecah. Setelah melewati 12 jam itu, maka cadangan yang ada di otot, ada yang di lemak itu dibakar. Nah, pada saat pembakaran pada akhir-akhir ini muncul istilahnya sisa-sisa pembakaran ya, sisa-sisa pembakaran yang memang harus segera dikeluarkan. Makanya orang puasa itu jangan kaget ya kalau misalnya cek kolesterol kok tambah tinggi. Oh, tambah tinggi Iya. Pak ya? Asam urat kok tambah tinggi. Tapi tidak apa-apa, karena itu proses pembakaran dari cadangan yang ada di tubuh selain di glukosa. Jadi ya istilahnya, tapi sebenarnya ya antara asam urat ya kolesterol itu sebenarnya terus cokot-cokot ngerasanya bukannya seperti itu sebenarnya. Ini cokot-cokot, nah cokot-cokot itu yang ini rematik. Bahayanya itu memang di organ yang lain, misalnya di ginjal, di pembuluh darah. Itu loh sebenarnya bahayanya di situ. Kalau masalah hubungan antara nih wong tua nih linu-linu, keluar nih paling asam urat dong. Saja nih buat sampai nih hanya gejala rematik gitu.
Itu jadi diupayakan ada sedikit gerak badan sebelum berbuka. Terus pada saat buka puasa ya yang disunahkan Nabi adalah kurma dan teh hangat serta buah segar yang berair. Itu ya seperti semangka, melon dan sebagainya, itu bisa langsung atau di jus. Nah setelah itu apa? Ya sholat. Jangan makan dulu. Nih sampai makan, tubuh kita ini kan habis kosong ya. Benar. Terus jangan langsung digenjot gaspol, lontong masuk, lemper masuk, masuk. Kaget ya. Iya ya, ini akhirnya ya kaget ya. Itu istilahnya kita stimulus dengan itu tadi, kurma, teh hangat dan buah. Setelah sholat maghrib baru kita makan. Iya, sip. Padahal sih ngomong iku ya digaspol biasa Ibu. Saya nggak ketemu ya. Iya, berkah puasa. Sementara itu pengen gaspol itu. Iya. Iya, Pak Taufik. Iya. Yang ingin diingatkan ke Sobat Ruang Suara juga mengenai tentang germas yang memang untuk mencegah juga ya, tidak hanya diri kita, namun juga keluarga. Iya. Hidup ini memang kita harus seimbang ya, antara fisik dan jiwa. Nah, fisik pun ketika kita mengupayakan fisik, di fisik pun harus seimbang. Kalau kita fisik itu sangat kaitannya kan dengan germas. Nah, kalau germas dipetani ya satu tentang makanan. Makanan ini ya apalagi puasa ini betul-betul kita manfaatkan untuk membersihkan fisik kita. Karena sumutasi itu kan berarti kan nek poso sehat. Wis iki pasti wis gak iso dibantah. Dadi nek kula nek poso niku lho mah kula kumat iku jek kliru posone gitu ya. Jadi jek kliru. Titiknya kan di niatnya pas, maka settingan organ di tubuh kita, mah kita itu akan seperti tidur. Tetapi ketika kita settingan di tubuh kita cek pengen mangan, berarti niatnya gak pas. Maka asam lambung akan keluar. Sehingga terasa. Tetapi nek wis niat tek seperti dikunci, maka semua organ akan bekerja dengan baik itu. Jadi puasa ini tolong dijaga makanannya ya. Seperti gizi seimbang ini sudah sangat penting. Kalau saya prinsip 40-50 tahun ke atas itu sudah buahnya saja buah. Kalau tidak ada pantangan. Jadi nggak punya sakit ginjal, nggak punya apa, wis buah. Ada yang bilang, lupa buah itu nanti saya punya mah. Ya cek keliru ini berarti. Ya cek keliru. Malah beberapa hal dengan makan buah itu rasanya tambah bagus. Ya, hanya itu tadi tidak boleh salah. Jadi buah perbanyak. Buah apa? Tadi dibilang buah yang banyak airnya. Jadi secara umum nek takok buah apa ya sing apik? Buah yang banyak airnya. Apa? Jeruk, pepaya, melon. Jangan duren, jangan begitu, itu kurang ya. Oke, wong namanya buah itu. Cuma manfaat untuk tubuh kurang. Buah yang banyak airnya itu seperti membersihkan kita. Dia di dalam darah akan mengikis ya. Yang namanya kolesterol apa itu akan sukar mengendap ketika di dalam cairan tubuh kita banyak buah yang banyak airnya. Di saluran kencing pun sama ya, ketika lewat saluran kencing maka pengendapan di saluran kencing pun akan. Dan yang ketiga, dengan buah yang banyak airnya itu seratnya tinggi, itu sangat bagus untuk pencernaan. Nah, ada orang banyak begini, saya ndak enak badan dok, kepala saya ndak enak, perut saya ndak enak. Nah, ketika diperiksa saya bilang, jenengan niki nek BAB nek ngengek peringkilan ya. Loh iya dok. Jadi dari situ bisa dilihat kurang serat. Jadi serat ini sangat berfungsi dalam tubuh kita untuk membersihkan pencernaan kita. Semakin banyak kita makan serat akan semakin bersih. Nah, sehingga gangguan pencernaan akan kurang. Dari penelitian, kanker usus besar itu karena kurang serat. Nah, makanya sekarang ayo makan buah. Tapi jangan ada pantangan seperti ini. Kalau orang gagal ginjal ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Makanya yang tadi gizi seimbang. Cukup tidur ya. Hati dijaga. Kemudian tentu ikhlas, insya Allah sehat. Puasa, Jalan terus. sehat, dan COVID
menjauh karena daya tahan tubuh kita semakin bagus, mungkin seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Taufik untuk informasinya juga, Pak Dr. Wasian, terima kasih untuk informasinya untuk Sobat Pramosa Radio. Wah, enggak ada yang tanya berarti ya? Iya nih. Iya. Dari Code X ya. Iya, lain kali. Nanti kita ketemu lagi ya Pak. Siap, minggu depan kita ketemu lagi. Oke, baik, untuk Anda Sobat Pramosa tetap stay tune terus karena Semangat Pagi masih menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 12 siang.